Ya, gimana Bro Dani? Ah, memang agak repot ya. Aduh, maaf Gak nih. apa-apa, santai-santai. Kalau di chat itu jadi kayak kurang apa gitu. Takutnya Iya, iya. nggak apa, ya kurang aja gitu. Iya, iya. Apa-apa gini kan silaturahmi nih, Bro Dani dari Iya, dari iya. dari Baca Tangerang. Iya, betul. Oh, sama Saya Kang dari ini, sama siapa? Mas Burkon. Burkon, ya. Ya. Ah, Ya, kemarin dikontak sama Sarian soalnya ini katanya teman-teman Baca Tangerang mau ngobrol-ngobrol katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, monggo silakan gitu. iya, Mas. Gimana kabarnya nih sebelumnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat gue terus gue sekarang Oh, lagi di mana Mas sekarang? lagi kerjaan, lagi Oh, lagi acting kerja. jadi kuli, lagi actingnya jadi kuli nih. Apakah, oh, Ya ya, belum. eh, sebelumnya saya mohon izin dulu ya, minta waktunya sebentar buat Ya Mas siap Rian. nggak apa. Buat Mas. Siapa namanya? Saya lupa. Anjau. Anjal, Mas Ya Anjal. ya. Ya. Jadi gini Mas, jadi kan kemarin tuh saya dari divisi situsnya ya, Oh itu ya. sendiri uh, monitoring isu. Jadi bagaimana coba buat naikin seputar pegiat literasi yang ada di Oh iya Tangerang. iya. Kami memilih komunitas sayap kata karena kan kemarin-kemarin juga kan udah sering ngobrol bareng lah mungkin Iya sama iya. teman-teman Ya. sayap kata. Ya sering collab bareng-bareng tuh kita. Ya. Nah, jadi ya udah kami coba buat angkat tulisan seputar pegiat literasi yang di sayap Hmm. kata ini. Hmm. Boleh. Udah boleh bisa saya mulai belum wawancaranya? Lanjut. Boleh silakan. Butuh Hmm, record nggak? Gue kasih aksesnya nih. boleh, boleh. Boleh, Mas. Udah ya? Hmm. Udah recording ya? Eh, gue sih ini tadi nggak sengaja. Nih, nggak apa-apa. Coba, udah muncul belum? Record. Muncul nggak recordnya? Ya udah, udah. Oh, terlalu Muncul kan recordnya? muncul. Iya, Muncul. nggak apa-apa. Ya kan, biar ada ininya kan. Uh, Pertama pertanyaan dari saya gini. Hmm. Komunitas sayap kata itu apa sih, Mas, kira-kira? Ya Karena sebenarnya Mas Anjal sendiri sebagai apa nih kira-kira? ini sih apa? Kalau gue sih supporting ya. Jadi Oh, ini kan sebenarnya teman-teman apa pecinta buku lah intinya ya. Jadi hmm, backgroundnya sih ada yang satu teman SMA, teman main, oh teman iya. teman kampus misalnya. Tapi itu intinya sih teman-temannya itu dekat-dekat rumah sih. Apa punya ketertarikan yang sama ya. Jadi punya concern yang sama bahwa apa kayaknya penting nih kita ngangkat isu ini literasi ini. Jadi Hmm, ini kayak buat kita sama-sama itu literasi itu jadi pintu gerbang sih buat masuk ke semua isu. Jadi eh, dan juga ada beberapa temen ya sebenarnya udah mulai duluan gerakannya. Jadi kayak misalkan teman-teman di Jogja, di Jember, di Solo, Jawa Timur. Nah, karena eh, kenapa kita nggak buat di Tangerang lah intinya gitu. iya, iya. Gerakannya sih sebenarnya awalnya kan kita lapak baca gratis ya di Tangerang itu ya di alun-alun. Awalnya sih di situ. Kemudian sebenarnya banyak tuh yang paling nyata itu kan sebenarnya ketika rutin dan konsisten itu ya setahun pertama itu ya kita gelar lapak baca gratis tuh. Sama kayak baca Tangerang kan di CFD ya kalau nggak salah. Iya, iya. Iya, Iya. nah kita sih spotnya di Taman Prestasi kemarin. Hmm, Nah, tapi prestasi. makin lama berkembang tuh ya intinya sih komunitas ini sih apa konsernya dia di literasi sih intinya Dani gitu. Hmm, Tapi
itu kan sebenarnya hanya wadah ya. Sebenarnya saya itu sebenarnya wadah aja. Jadi teman-teman mau belajar apapun, sama-sama seneng fotografi ya kita jalan bareng, kita foto-foto, kemudian seneng main musik ya kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng, ada yang seneng puisi. Ya bisa jadi tempat rame-rame sih. Jadi semacam wadah aja sih dia. Sama kayak kalau baca Tangerang kan ya komunitas literasi juga, tapi kanal utamanya kan ya online offline gitu ya jadinya. Iya. Iya itu sih intinya sih gitu. Jadi ya komunitas wadah untuk teman-teman punya bakat apa atau punya mau belajar apa ya bareng-bareng. Di sini tempat untuk berkembang bareng-bareng lah gitu. Nggak ada yang maksudnya udah lebih kompeten gitu di bidang literasi gitu. Ya, ini kan proses ya. Maksudnya kadang proses juga ada. Iya, jadi ada juga nih. Biasanya satu komunitas itu digerakin sama motornya ya. Biasanya ada satu tokoh orang yang udah punya nama atau dia punya karya apa misalnya. Dan itu dia yang menjadi motornya. Tapi di kita sih enggak. Di kita sih bareng-bareng sih. Jadi kalau misalkan mau dibilang siapa yang ada nama besar siapa nih di belakangnya ya kita nggak ada sih. Jadi kalau misalkan ya banyak lah komunitas yang ada motornya ya, tapi kita sih egaliter aja sih gitu. Jadi bukan berarti di sini kalau misalkan nanti ada satu nama besar misalkan backgroundnya adalah seniman atau budayawan itu kan jadi kayak mengkotakin sendiri ya. Nanti kita nggak lincah sih buat jalan kemana-mana. Karena kalau kita lagi ngobrol bareng-bareng sih kadang preferensi orang kan beda-beda ya. Ada yang ketika kita ngomongin buku aja misalkan, preferensi beda-beda tuh. Ada yang seneng fiksi non-fiksi, ada yang seneng politik, ada yang seneng novel dan lain-lain. Itu ya masuk aja semuanya. Yang penting ini sih kita berusaha ngambil garis besarnya. Jadi sebenarnya komunitas ini nih ketika banyak diskusi ya, kita sering diskusi. Ya sering banyak diskusi kan mau nggak mau kita dituntut banyak ngebaca ya. Intinya sih itu sih. Jadi waktu saya kata kebentuk itu ya karena kita sering ngumpul nongkrong bareng, diskusi, kenapa nggak kita jadikan wadah bareng-bareng gitu. Jadi kita sering diskusi banyak hal. Nah gerakannya sih sebenarnya ada 3 sih yang kita mau sasar sih. Dari literasi ini adalah wadah utamanya, kemudian humanity sih. Jadi kayak misalkan kalau gini, jadi kita makin banyak kita ngebaca, kita tuh jadi makin ngerasa kok kita beda ya sama orang gitu. Dan semakin kita tahu kita tuh beda sama orang, kita tuh jadi ngehargain. Oh, gue nggak bisa nih maksain gue suka ini ke orang lain gitu. Nah, artinya gini, di satu sisi atau misalnya lu ngerasa lu seneng baca, terus orang lain gak seneng baca, terus dia lebih rendah dari lu, belum tentu juga gitu. Iya benar. Nah jadi bukan berarti lu gue jago punya karya nih, sering nulis buku segala macam, terus ada satu orang yang nggak pernah nulis sama sekali, terus sok-sokan eksis segala macam, bukan berarti kan gue lebih tinggi dari dia. Artinya di satu sisi itu kita sama tuh. Jadi tinggal kita tadi, jadi semakin banyak gue ngebaca, semakin gue tahu kita beda, semakin gue harus ngehargain yang lain gitu jadinya. Di situ sih teman-teman. Jadi kadang kan kalau awal-awal orang diskusi itu kan jadi ngerasa dia yang paling benar gitu ya. Tapi makin sering diskusi jadi kok dia bener, tapi kok gue bener juga. Jadi yang bener tuh yang mana gitu. Atau kadang-kadang kita sebenarnya tahu kalau kita salah, tapi karena gengsi ya kita berusaha ini aja kan, mempertahankan argumen gitu jadinya. Padahal kita tahu ya juga sih harusnya gue nggak segini kerasnya gitu mempertahankan pendapat misalnya. Itu sih jadi pertama itu jadi humanity, jadi bahwa kita itu sama intinya. Dan juga tadi di sini nggak ada yang lebih hebat, tapi tempat untuk belajar bareng-bareng gitu. Dan kadang juga kan gini ya, memang kita dituntut kalau kita mau
tahu banyak hal, kita nggak akan ngedalam tuh di satu bidang. Tapi kalau kita mendalam di satu bidang, kita jadi nggak tahu banyak hal gitu. Nah, tinggal Benar, pilihannya benar. teman-teman itu maunya di mana. Pilihannya ya. Betul. Jadi kayak misalkan lu misalkan Bro Dani ini nekunin nulis gitu ya. Iya. Mungkin di sisi nulis gue kalah tuh sama Bro Dani, tapi di sisi yang lain bisa jadi gue tahu banyak hal tapi nggak Benar aja. mendalam. Nah itu sih, jadi Iya. di situ kita belajar bareng-bareng, nanti kan akan menemukan jalannya sendiri tuh, teman-teman akan interestnya di mana, kita sih nyediain wadah itu. Yang pertama itu yang humanity. Nah yang kedua itu ini art gitu ya, seni gitu ya. Nah Seni ya. iya seni. Jadi ketika banyak diskusi itu tadi selain kita ngehargain sesama orang gitu ya, ada sisi seni sih sebenarnya yang mau kita suarain bareng-bareng gitu ya. Jadi gini, seni itu maksudnya gini, tadi kan tadi gue bilang bahwa kita tuh nggak ada yang lebih mulia gitu ya dari yang lain. Bisa jadi di sisi yang lain ada nih bakatnya dia. Nah tapi kadang dia sendiri nggak tahu nih sisi ininya dia di mana. Misalnya kemampuan dia tuh di mana gitu, atau bakatnya dia tuh di mana. Nah itu kan harusnya diasah ya. Nah di sini sih kita nyediain wadah sih buat teman-teman yang senang baca puisi ya silakan. Atau mau belum nggak suka tapi pengen nyoba, siapa tahu suka gitu kan ya, kita sering tuh ngadain malam puisi misalnya, atau teman-teman yang seneng diskusi atau misalkan sering bisa desain misalnya ya kita sering tuh kita minta kita buatin project lah misalnya ini buat desain ini buat desain itu. Nah jadi di situ kita pengen ngegali sama-sama tuh, jadi di antara kalau intelektual gitu ya, kalau kemampuan kepintaran kan bisa dicari ya dari ngebaca tadi. Tapi urusan seni kan lain hal tuh. Jadi kadang untuk urusan seni tuh kita nggak dibayar pun kita mau tuh ngelakuin gitu. Nah jadi di situ sih jadi seni art gitu ya. Sama yang satu lagi ekologi sih. Jadi kita tuh pengen jadi ada ekologi tuh kayak ya kesadaran kita sih. Jadi ketika kita banyak ngebaca, terus kita jadi tahu tuh sebenarnya kita tuh berjuang bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga, buat sekecilnya gitu ya alam di sekitar kita gitu. Jadi percuma kita ngomong ngajarin kebaikan, ngajak orang sholat, atau kita mencegah kemungkaran tapi kita nggak sayang sama alam, intinya gitu. Jadi itu kayak kita nyuruh orang berbuat baik tapi kita sendiri nggak sadar kalau kita tuh ngerusak perlahan lah, intinya gitu. Jadi pernah juga tuh di beberapa diskusi dengan tema-tema ekologi itu kita buka tuh dan sampai pada beberapa kesimpulan yang ternyata kita nggak sadar. Kita ngerasa kita udah hemat energi misalnya, tapi ternyata nggak segitunya loh kita hemat energi misalnya. Nah di situ kan juga di sisi-sisi itu sih yang sebenarnya kita perjuangin bareng-bareng sama di sayap kata gitu. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita lakuin, misalnya kita diskusi di Tanjung Pasir, kemudian kita galang mungutin sampah di pantai misalnya. Sekecil itu sih, jadi kita pengen ada kontribusi bukan cuma buat diri kita tapi buat sekitar kita sih, intinya gitu. Jadi 3 hal itu sih, dan tapi tadi 3 hal itu ya humanity, art sama ekologi. Tapi semua itu menurut kita bareng-bareng fondasi utamanya ya literasi tadi. Jadi dari literasi tadi tuh kayak di humanity kita bisa tuh masuk ke politik tuh, urusan politik kayak beberapa kali kita pernah diskusi sama perempuan Chandra di Muka tuh ngomongin emak-emak melek politik.
di mana biasanya gini, ketika ada pemilu pilkada itu kan mama jadi objek tuh kadang-kadang. Jadi objek. Nah, kadang-kadang kan orang dikasih duit terima-terima aja, dan sama kadang kita juga dikasih kaos kita terima, dikasih duit kita terima, tapi kita nggak sadar tuh perbuatan kita yang permisif itu jadi seolah-olah membenarkan perbuatan itu tuh. Jadi orang ngasih itu harusnya salah, kita yang nerima juga salah, dan kita ngerasa nggak ada yang salah dengan itu semuanya gitu. Jadi perilaku permisif itu kan terjadi ketika kita masa bodoh tuh. Tapi kalau misalkan kita kemarin sih gue bilang gini, kalau misalkan kita tingkat literasinya agak tinggi aja gitu ya, kita bakal lebih kritis tuh dengan dikasih uang, ini uang apa, atau dari mana, atau bisa aja uangnya kita ambil tapi kita nggak milih, itu kan hal lain lagi tuh. Ya kayak gitu sih, jadi pintu masuknya ya di literasi itu, Bro Dani gitu. Menarik jadi banget itu ya, sih. ada tiga aspek yang ada di sayap kata ya. Jatuhnya tiga ini ya, tiga hal pokok lah yang ada di komunitas. Ya itu sih nilai-nilai ya pengennya sih teman-teman. Ya. Nilai-nilai. Kira-kira sayap kata ini ada kapan ya, Mas Sanjang? 2000 berapa nih ya? Ini 20. 18-an kayak. 18-17 deh. 17 akhir deh kalau nggak salah deh. 17-an akhir sih. Maksudnya Oktober 17 deh kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah sih itu lagi rame-ramenya DKI apa ya dulu ya itu ya. Atau Banten gitu kan kalau nggak salah dulu tuh. Pilkada itu. Iya 2010-an sih. 2017-an ya. Akhir. 17 ya, 2017. Mungkin lamaan Baca Tangerang kali ya? Enggak? Hampir sama sih. Kalau Baca Tangerang kan karena ini ya, keinginan teman-teman sama sekaligus foundernya juga ya, Mas Adit. Nah, dia pengen Adit ya, Adit. Sama peringatan 30 September ya udah kami 30 di September ya. Oh gitu. Oh kita sih di Oktober kalau nggak salah deh. Oh, selisih 1 bulan. Iya kalau nggak salah. Udah gitu kan kalau nggak salah ada satu kegiatan di bulan November bareng-bareng tuh sama Sahrian sama Adit tuh kalau nggak salah tuh. Iya. Diskusi sama Kang Koko kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah ya itu sih jadi tahu teman-teman Baca Tangerang, kita juga tahu, teman-teman juga jadi tahu ada apa di sayap kata bareng nih. Oh ya udah kita sharing ini aja sih. Ya itu. Jadi jalannya sama nih, jalan ninjanya sama. Kira-kira komunitas sayap kata ini punya tim khusus nggak, atau bergerak di bidang apa di dalam organisasi ini, dalam komunitas ini? Itu sih ya. Jadi di awal kita ada tuh tim-timnya, tapi kesininya kan kita nyari bentuk ya awal-awal dulu tuh ya. Nah sekarang sih lebih ke gini, komunitas itu kan jadi kalau komunitas itu kan beda sama organisasi, agak kaku ya dia ya. Iya. Nah kalau komunitas itu kan kita nggak pernah tuh, nggak ada tuh mana ketuanya siapa ya, nggak ada tuh kita tuh gitu tuh. Itu kayak culture aja tuh. Jadi kalau teman-teman ya tadi kayak egaliter aja, jadi bukan berarti misalkan gue senior nih berasa paling harus di ini sendiri gitu, atau misalkan founder misalkan punya kewenangan apa segala macam, ya enggak sih. Jadi awalnya memang ada lebih ke ini sih, misalkan Bro Dani ini senengnya apa, ya udah apa nih yang bisa kita bikin bareng-bareng untuk mempertajam bakatnya Dani atau ketertarikannya Dani di bidang tertentu nih, dan kita yang nggak tertarik sama sekali ya kita ikut gitu. Maksudnya bukan berarti gue terpaksa ikut, tapi ini dunia baru yang nggak ada salahnya gue tahu gitu, dan itu kan di satu sisi bisa jadi nanti gue jadi suka, atau Bro Dani yang emang udah suka di situ ya jadi lebih matang di situ. Jadi kita lebih ke situ sih, kayak misalkan gue senengnya
nulis atau diskusi misalnya, ya kita adain kegiatan kita kolaborasi nulis tentang topik apa misalnya, atau habis ditulis kan biasanya kita diskusiin, enak nih ya kita diskusiin lah gitu. Nah udah gitu biasanya ini memang ada beberapa tulisan sih yang kita udah publish di online begitu ya. Tapi gue ngelihat bentuknya teman-teman baca Tangerang, wah keren, kenapa gue nggak bikin kayak gini juga gitu. Dan itu kan memang harus ini ya banyak sih gue ada beberapa ketika gue masuk ke baca Tangerang lihat ini juga nih, keren juga nih, dan isinya kan anak-anak muda semua ya. Jadi tempat buat belajar sekaligus kreasi juga nih di sini. Ya itu sih, kedepannya sih gue pengen juga sih teman-teman di Sayap Kata ngembangin platform online-nya juga sih. Dari tahun kemarin sebenarnya waktu sama Adit ini diskusi banyak tuh. Udah tahun lalu kalau nggak salah sih, sempat diskusi sama Adit tuh. Ya itu sih, kira-kira gitu. Jadi nggak ada tuh kita nggak ada tuh divisi-divisi, nggak ada, kita cair banget deh. Kalau udah kumpul, kalau udah kumpul tuh cair banget, nggak ada divisi, nggak ada ketuanya siapa gitu. Cara koordinator mungkin Mas Anzal atau Mas Rian gitu. Harian paling harian ya. Iya, kalau koordinator paling harian. Tapi selain itu bisa jadi kita rencanain kegiatan atau bisa jadi spontan banget tuh. Waktunya cepet dan misalkan 1-2 minggu sebelum acara bisa jadi tuh, atau ada tuh acara yang emang kita rencanain sama acara yang spontan gitu ya. Jadi lebih lincah sih geraknya, kalau nggak ada strukturnya ya, tapi memang tantangannya itu konsistensinya ya, karena nggak ada yang ngerjain divisi tertentu, jadi kadang-kadang harus dijaga tuh niatnya bulan ini ngadain apa, bisa jadi kejadian, bisa jadi nggak jadi tuh barang. Di situ sih. Perihal nama nih, nah kan ini juga ya, nama Sayap Kata itu diambil dari apa pilihan nama itu? Itu panjang juga ceritanya itu ya. Tapi intinya ini sih apa ya? Kalau nggak salah sih, ya itu hasil brainstorming teman-teman ya. Jadi hasil brainstorming teman-teman. Jadi ada yang nganggap itu memang karena ini kan literasi ya. Gerakannya ya. Ada tuh satu teman yang ngusulin harus ada kata-katanya gitu ya. Iya. Tapi apa gitu. Nah terus ya kalau yang Khalil Gibran itu kan sayap-sayap patah ya. Ininya ya, judulnya ya. Tapi ini sih ada lagi sih satu akronim yang teman-teman sepakat juga tuh, ini lebih ke akronim saya. P-nya itu kan beda sendiri kan di tengah dia kan. Kalau ngelihat logonya itu kan saya P kata gitu kan. Jadi bisa teman-teman bisa ngebaca saya kata, nggak usah ada P-nya, nggak usah dibaca, atau sayap kata gitu. Tergantung teman-teman ngelihatnya gimana. Tapi P-nya itu sebenarnya lebih ke pejuang sih. Jadi kemarin tuh saya pejuang kata gitu intinya. Gitu sih kira-kira. Bahkan beberapa passwordnya apa nih? Itu pejuang kata apa kayak medsos segala macam misalnya. Iya, kayak gitu sih. Ya perjalanannya sih gitu. Sampai logonya sampai jadi kayak gitu tadi kan saya kata itu kan kayak ini apaan sih gitu. Dan catching sih emang kelihatannya. Kayak gitu sih. Maksudnya apa ya, kok nggak tersirat tapi apa ya, nggak kelihatan nggak jelas tapi ada makna filosofisnya lah kira-kira gitu. Iya. Bagus tuh, bagus secara makna. Kemudian di ini di kegiatan komunitas ini ada apa aja ya Mas?
Ini sih kita yang ada. Nah, tadi kan gelaran buku ya. Iya betul, lapak baca Ada itu. kegiatan. Iya, lapak baca. Kemudian di lapak baca itu juga kita ini tuh teman-teman yang seneng gambar, senang lukis, Iya. bikin workshop tuh di situ tuh ke temen apa itu kan apa ya, kemarin kita konsepin tuh beberapa kegiatan yang banyak kegiatan yang bisa dikerjain dalam satu waktu bersamaan tuh. Ya lapak baca itu. Kemudian workshop menggambar itu kan, sketch. Terus apa Diskusi ya yang diskusi itu. juga, diskusi salah satunya. Kemudian apa gerakan kayak bersih sih, kayak misalkan tadi. Oh, Jadi sebelum, kalau misalkan apa abis gelaran lapak nih misalnya, biasanya setiap ya. siangnya abis di kita rapin, nah kita keliling tuh ngangkut-ngangkutin sampah apalah yang bisa kita kerjain. Nah terus juga Ya, ya. core utamanya ya tadi diskusi rutin sih, topiknya macam-macam tuh, bisa macam-macam. Sama kadang-kadang apa ya itu karena spontan ya, narsumnya dan topiknya tuh bisa macam-macam tuh, bisa bisa ini banget ya, kayak misalkan pernah tuh kita diskusi sama komisioner KPAI gitu ya, tentang tentang kekerasan di dunia pendidikan gitu kan. Ya macam-macam sih, sampai mereka seneng tuh, oh saya kata keren nih platform gerakannya gitu ya. Iya. Apa segmennya jelas gitu ya, anak muda, udah gitu apa menarik lah kalau orang yang seneng di apa diskusi di apa di komunitas diskusi baca gitu ya. Iya. Sebenarnya luas kok lahannya teman-teman baca Tangerang, saya kata gitu ya. Bahkan beberapa kali nih kayak waktu kita gelar lapak baca itu, kita sering kedatangan teman-teman SMA tuh. Kita sering kedatangan teman-teman anak SMA, Kak, saya mau ini nih, mau bikin kegiatan tapi bingung kan, gimana ngorganize-nya, kemudian kayak bingung nentuin topiknya, tapi seneng nih pengen ngadain bedah buku, tapi bingung nih nggak apa ngundang pembedahnya siapa atau ngorganize siapa. Iya. Ya udah kita bantuin bareng aja, ya udah maunya kapan, mereka punya masa, kita punya koneksi misalnya. Itu sih kadang-kadang Iya. kolaborasi yang kayak gitu yang cepet banget jadinya, dan cepet banget prosesnya tuh. Kadang minggu ada niat, kapan kitanya bisa ya jalan tuh Oh, gitu. kayak gitu. Dan malah kalau mau bikin roadshow bisa tuh temen-temen apa sayap kata atau baca Tangerang gitu ya, roadshow ke teman-teman Iya. SMA tentang literasi, sama kayak ada tuh di mana ada ya pojok literasi itu ya, apa pojok diskusi seminggu sekali setiap hari Jumat atau Sabtu misalnya, ketika mereka eskul apa 1-2 jam untuk kenalin literasi. Jadi mereka kan sekolah itu kan pada punya program literasi sekolah itu kan, PLS Iya. itu. Nah, PLS itu kan apa kayak bangunan mewah tapi nggak ada orangnya gitu. Kalau gue ngeliat sih kayak rumah bagus tapi nggak ada yang ngisi gitu. Nah, orang-orang kayak kita sih yang bisa ngisi itu. Jadi kalau anak SMA bukan berarti mereka nggak bisa ya, tapi terbatas sih kalau gue ngeliatnya, kayak mereka ngorganize temennya sendiri juga masih belum gitu ya. Kemudian ini siapa nih yang mau kita undang? Ya kadang-kadang di sisi non teknisnya sih yang kita bantuin. Kayak gitu. Ada juga beberapa sekolahan ya yang emang sering banget tuh kita apa untuk leaders, untuk pelatihan ya, apa kayak kepemimpinan leadershipnya gitu-gitu sih. Tapi kita karena nggak mau sifatnya nggak kaku ya, jadi apa Iya. cair banget tuh. Jadi waktu diskusi terakhir sama komisioner KPAI itu, kenapa nggak lu jadiin ini aja formal, apa supaya kita bisa tandem bareng gitu. Mereka punya program, harus ada ini kan kalau mau
kalau kita mau kerja sama bareng lembaga gitu kan harus legal gitu ya, entah itu bentuknya yayasan kah atau ada atau apa. Kalau Baca Tangerang kan ya aspek legalnya lah gitu. Kalau Baca Tangerang masih apa ya? Udah ada kepikiran apa belum gitu maksudnya? Untuk secara legalitasnya. Iya betul, kayak misalkan teman-teman kan ada platformnya tuh, maksudnya bisa jadi misalkan gue dari Pemprov Kota Tangerang mau kerjasama, tapi kan nggak, kalau partnernya belum nggak ada aspek legalitas sih susah juga tuh. Padahal iya, padahal platformnya jelas gitu ya, teman-teman orang-orangnya jelas, kemudian programnya nge-link sama apa yang lagi dikerjain, itu kan bisa tuh. Tapi begitu kendalanya di kita, oh iya juga ya, harusnya kita urus nih, ya gitu-gitu sih. Jadi kadang kita sibuk di urusan substansi gitu ya gerakannya, tapi kita aspek administratifnya tuh nggak kuat juga tuh kadang-kadang. Kadang juga ngurusinnya juga butuh ada uangnya lah, ada modal gitu ya. Kalau ada modal kayak teman-teman Isbanban yang di Banten, istana ini juga Isbanban, pernah dengar pasti deh. Saya belum pernah dengar itu. Ada tuh dia kalau nggak salah Isbanban mana ya. Jadi istana Baca Banten kalau nggak salah. Istana Baca Banten. Nah, dia itu udah jadi yayasan, dan kalau udah formatnya yayasan, orang kan bisa donasi tuh. Orang yang punya ketertarikan atau kepedulian, bisa tuh gue ngedonasiin uang ke teman-teman Baca Tangerang, Yayasan Baca Tangerang misalnya. Untuk operasional teman-teman Baca Tangerang, kan pasti butuh operasional kan. Apa bikin kegiatan atau teman-teman punya base camp, pasti ada operasionalnya kan. Itu kan harus lembaga itu harus bisa ngebiayai dirinya sendiri tuh. Nah, di aspek situnya tuh teman-teman saya kata, wah iya nih, ini peluang, tapi ya karena masih anak muda kan gitu, Bro Dani, kendalanya kita masih belum selesai sama diri kita gitu ya. Terus kita masih mesti ngurusin passionnya lagi gitu ya. Itu dua hal yang kadang-kadang pikiran kita masing-masing tuh. Boleh saya lanjut lagi, Mas? Ya, lanjut, nggak apa-apa. Menarik nih. Tadi kan udah bicara tentang nama Sayap Kata, terus juga kegiatannya. Di Sayap Kata berarti artinya secara finansial itu dikelola sama teman-teman atau ada donasi dari badan tertentu gitu? Nah, itu juga tuh. Ini sih lebih ke sukarela sih kita. Jadi sukarela ya. Kadang kalau kita mau ada kegiatan, ya PT-PT tuh kita tuh buat operasional kegiatan ya kita patungan tuh. Nah, kecuali ada beberapa kegiatan yang tadi ada lembaga yang kerjasama begitu, kadang beberapa kali ya ada bantuannya juga begitu ya. Kemudian kalau operasional lapak baca itu kan sebenarnya kita cuma butuh buku ya. Buku kan kita buka donasi ya. Bisa dari sumbangan macam-macam tuh. Nah, kadang ya itu sih yang ngegerakin kita, yang ngegerakin teman-teman di Sayap Kata itu ya passionnya itu sih, karena kita seneng punya tujuan di literasi itu, biar orang-orang datang ke Tangerang itu bukan cuma pacaran jalan-jalan nggak jelas, tapi juga ada buku yang menarik. Bahkan pernah juga tuh, kita kan sistemnya gratis ya, Bro Dani. Siapapun mau minjem gratis tuh. Mau dia balikinnya kapan aja terserah dia gitu ya. Kita cuma tinggal tulis aja namanya gitu ya. Terus kalau emang ada buku yang nganggur di rumah nggak kebaca, boleh tuh dibagi ke kita. Kadang orang minjem 1, balikinnya 3 tuh. Karena dia bawa buku dari rumah, nyumbangin ke kita. Daripada buku nganggur nggak ada yang baca kan. Kalau di kita ada yang baca, ya itu sih. Jadi kadang-kadang udah jalan setengah tahun, nah buku tuh makin banyak tuh, Bro Dani tuh. Bukan makin kurang, jadi makin banyak tuh. Jadi justru kebalikannya lah ya.
Iya, itu kan logikanya gitu ya. Orang kita minjemin buku, kadang nggak dibalikin juga bukunya kan Udah berkurang pasti dibalikin. kan ya. Tapi begitu Heeh. mereka balikin, jadi lebih banyak tuh yang dia mereka malah bawa 2, bawa nambah 3 nih buat teman-teman. Oh, Yang penting bukunya kebaca gitu. iya iya benar. Ya itu sih. Jadi hal-hal itu sih yang kadang-kadang wah bikin kita makin semangat tuh. Wah, seru juga nih ya. Padahal nggak ada yang bayar apa-apa tuh. Sukarela banget tuh teman-teman tuh. Iya, udah rela ya. Heeh. Ya itu Terus sih. selanjutnya nih Mas, oke, selanjutnya terkait kan kita lagi di masa pandemi seperti ini, artinya kan Ya, kegiatan yang berbau offline seperti lapak buku gitu, kami juga ya. merasakan komunitas literasi baca Tangerang ini benar-benar nggak aktif gitu, benar-benar mati total ataupun Uh, atau lumpuh bisa dikatakan uh. nggak aktif siaran. Nah itu di sayap kata itu sendiri sekarang sibuk di concern apa ya? Nah, ya kayak gini-gini nih, kayak gini-gini nih. Kita sering sering bikin konten diskusi kayak gini nih. Hmm, Apa lebih ke diskusi sih, tapi memang belum hmm, belum belum dikanalisasi sih. Kayak misalkan buat hmm, YouTube segala macam belum sih. Tapi ada juga yang seharian hmm. mainnya podcast gitu kan ya jadinya ya mau nggak Oh, mau ya. Maksudnya diskusinya tetap jalan tapi formatnya aja sih beda gitu. Yang tadinya formatnya offline ya jadi online gitu. Nah tapi memang eh, baca bukunya sih yang jadi yang lapak bacanya sih pasti dampak banget, emang nggak ada kegiatan sama iya. sekali jadinya tuh yang di lapak bacanya. Tapi Hmm, kadang kita juga ini tuh apa karena tadi kita kan sebenarnya apa internal ya apa iya. pengembangan internal teman-teman yang di komunitas sama yang buat keluar ke masyarakat gitu ya. Jadi Hmm, kegiatan yang dikeluar ke masyarakatannya kan tadi apa lapak baca, tapi kegiatan di hmm, internalnya kita kan diskusi, kemudian apa apa workshop tertentu misalkan itu masih sering sih kalau gitu. Jadi kalau yang buat internal kayaknya nggak ada masalah kayak misalkan workshop apa nulis lah segala macam, saling berbagi sharing atau hmm. apa diskusi itu masih tetap bisa jalan kok gitu. Jalan. Ya formatnya kayak gini nih. Ini kan gampang nih, gue nggak usah ketemu sama Dani, jadi apa Iya, tetap bisa komunikasi gitu. iya benar. Oh, jadi begitu ya. Tadi yang terkait podcast itu yang Mas seharian sendiri jalankan atau dari sayap katanya? eh Ya ini sih apa bukan di sayap katanya sih, tapi kayak Hmm, bukan officially sayap kata, tapi hmm, eh ya itu jadi kayak wah gue gini-gini aja nggak ada kegiatan ya mau nggak mau bikin hmm. yang lain tuh kayak seharian sama teman-temannya Oh, teman-teman oh SMA-nya nih. gitu. Iya, iya. Tapi kan gitu ya kadang-kadang orang karena kalau udah kelihatan nih kayak misalkan Adit nih di Baca Hmm, Tangerang, walaupun yang jalan Adit sendiri kan jadi Baca Tangerang jadinya yang seolah-olah kayak kelihatannya gitu ya quote and quote gitu. Jadi iya. Nah, wah ini Adit Baca Tangerang nih. Padahal yang jalan Adit sendiri nih misalkan dia bikin channel. iya, Tapi yang kelihatan kan Baca Tangerang gitu. Yang kelihatan gitu orang kenalnya ya. ya, Jadi kelihatan malah lembaganya gitu kan iya jadi ya itu uh, dua sisi sih. Di satu sisi baik Hmm, kalau emang kegiatan bagus ya benefit bagus hmm, ya. Tapi di sisi yang lain itu ya ngerem ngerem personal sih supaya kita benar-benar yang hmm, ngejaga nama baik sih. Bukan karena iya. bukan cuman kita nih yang kalau kita tiba-tiba melakukan hal yang enggak gitu yang jelek gitu Hmm. karena Kalau ya, di ya gitu karena kita dikenalnya kan pasti oh Dani Baca Tangerang oh udah gitu kalau enggak Sarian Sayap Kata oh iya orang kan pasti ngelihat label setelah nama lu nya gitu kalau yang jelek kan eh, bukan Daninya tapi oh, Baca Tangerang orangnya begini-begini ya padahal dianya ya. padahal Nah, kan enggak juga gitu sih sepakat saya soal kayak gitu. jadi seharian yang jalan wah Hmm. Sayap Kata kapan lagi bikin podcast wah Yan kayaknya kita nggak pernah bikin dah. Ya kan gue yang bikin bang. Oh iya juga ya lo anak-anak. Iya juga. Itu sih. Terus Jadi eh, terkait tantangan nih Mas, tantangan terberat yang dihadapin saya tadi sebagai komunitas literasi nih, hmm, tantangannya apa sih kira-kira? Misal dari minat pembacanya lah, dari
usia-usia yang masih muda, anak-anak mudanya jarang gitu. Kalau dari Sayap Kata itu tantangannya apa yang dialami baik di internal ataupun di masyarakatnya ya? Ya kalau internal sih pasti konsistensi ya. Jadi Konsistensi ya. konsistensi kitanya sih. Kadang kan kita berbagi ya kesibukan pribadi sama kesibukan komunitas segala macem. Nah terus ya itu di internal. Kemudian penting juga sih sebenarnya kita sharing kayak gini nih. Kayak misalkan teman-teman di Baca Tangerang bikin apa, kenapa kita nggak bikin? Bukan berarti kita saling niru satu sama lain, tapi itu kan kayak kita saling ngasah ya. Kayak misalkan teman-teman mengasah di sisi tertentu, kita mengasah di sisi yang lain. Nah, ini kan beda nih, bukannya persaingan antara company nih, perusahaan gitu ya kita, tapi kita punya tujuan yang sama. Kenapa enggak kita bantuin bareng-bareng? Nah, di sisi itu sih sebenarnya yang tantangan selanjutnya. Komunitas ini kan banyak ya, dan jalannya masing-masing nih. Kenapa enggak kita kumpul bareng-bareng? Ya kita, kita bisa, terutama ya di Tangerang ya. Maksudnya kalau di kota-kota lain juga sama mungkin kendalanya. Tapi kita kan pengen ya bisa punya kontribusi ya di daerah kita sendiri lah, minimal di Tangerang. Nah itu sih yang perlu kita lakuin, teman-teman komunitas ini sering duduk bareng, harus sering duduk bareng. Kemudian kan kadang kalau kita ketemu ego-egonya masih nih. Kalau gue nggak kenal sama Dani, gue nggak bakalan negor nih. Gue nggak kenal sama Dani nggak kenal sama gue, nggak mungkin negor juga kan. Udah gitu karena kita nggak kenal kan canggung ya. Jadi walaupun kita sama nih sebenarnya saling nggak asik aja jadinya gitu. Nah, tapi pertama itu persoalan ego itu sih yang harus kita leburin bareng-bareng ya. Jadi harus sering nih kita nih, Bro Dani nih, kayak di teman-teman literasi Tangerang kan sebenarnya harus nih rutin nih sebulan sekali bikin kayak gini nih, Bro Dani. Jadi siapapun, betul, gitu. Siapapun boleh jadi narasumber, siapapun boleh jadi moderator, atau siapapun boleh ngelakuin apapun gitu. Yang penting selama gue nggak hina-hina orang, di sini gue nggak ngatain orang, nanti akan ketemu kok ininya ya, yang tadinya kendala akan hilang sendiri kok gitu. Jadi kendalanya itu karena kita belum ngeling satu sama lain aja nih. Jadi kita sibuk masing-masing, tapi musuh kita kan gede nih, tapi kita sibuk sibuk sendiri aja gitu. Jadi kita kayak ya asik sama komunitas sendiri gitu jadinya. Padahal kita nggak beda gitu. Kayak tadi gue bilang, begitu kita tahu kok kita beda gitu ya, berarti gue harus semakin menghargai orang tuh, harus semakin adil sama yang lain tuh. Gitu sih. Iya, paham. Oke. Selanjutnya, ini terakhir nih Mas, mungkin ada sedikit pesan yang bisa disampaikan dari Sayap Kata atau enggak Mas sebagai Mas Anzal nih selaku perwakilan dari Sayap Kata ya, terkait teman-teman pegiat literasi atau enggak harapan ke depannya gitu. Gini sih, kalau gue sih simple sih, klise malahan ya. Ya tetap semangat sih. Ya kalau lu nggak ada semangat, lu nggak akan gerak, udah males lagi tuh ngerjain apa-apa tuh. Nah, cuman masalahnya kan semangatnya orang ini beda-beda motivasinya ya. Ada yang motivasinya biar dikata keren aja gitu, semangatnya baru semangat, atau siapa tuh ngintip? Atau ini dari teman-teman nih. Nggak apa-apa. Kameranya aktif memang. Aktif. Ini kawan saya dari divisi situs juga. Ayo kapan-kapan ini kopdar. Iya gitu boleh. Sih. Gue sih ngusul aja, maksudnya tadi tindak lanjut aja. Ini kan sama ya tadi gue bilang, sebenarnya simple yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua, pegiat literasi ya intinya semangat. Nah, cuma tadi gue bilang semangat orang itu beda-beda dan kita harus nemuin tuh apa yang bikin kita semangat. Kayak tadi gue bilang, ada orang yang semangatnya supaya dibilang keren lah, atau semangat dihargai karyanya, nah itu dia jadi semangat. Atau tiba-tiba dia
ada dikasih uang jadi semangat, atau dia motivasi semangatnya beda-beda gitu ya, atau dia karena emang senang aja ngerjainnya gitu. Nah, ya itu pertama kita harus ngejaga semangat sih. Kadang kalaupun misalkan kita nggak dapat apa-apa dari sini, misalnya kita dapat dari yang lain sih sebenarnya. Gue ngerasa gitu. Kayak misalkan gue temen seharian dan teman-teman yang lain ngejalanin sayap kata, kita nggak dapat apa-apa tuh sebenarnya, tapi kita dapat kebahagiaan yang lain tuh. Kayak tadi benar. tiba-tiba ada orang balikin 1 buku, ngasih 2 buku, ngasih 5 buku, itu kayak gue dibayar, gue dapat kebahagiaan dari yang lain nih, bukan dari uangnya, bukan dari apanya. Atau misalnya ketika kita diskusi, ada orang yang ngerasa wah tercerahkan gitu ya, wah bagus banget tadi tuh yang disampaikan. Atau misalkan kayak sekarang nih kita lagi ngobrol kayak gini, terus tiba-tiba kayak tadi gue bilang, gue usul aja nih, kalau teman-teman di Baca Tangerang kita agendain aja minggu keempat atau ke berapa, 2-3 komunitas aja kita sharing bareng gini aja gitu. Kalau ngidur nggak jelas, mau hari Minggu, mau malam Minggu. Maksudnya ini salah satu upaya untuk jaga semangat tadi sih. Kayak gitu. Kalau kita saling kenal gini, nanti tadi kendala tembok-temboknya runtuh sendiri tuh. Ego-egonya runtuh sendiri tuh. Gue nggak akan ngerasa paling hebat dibanding yang lain. Padahal teman-teman Baca Tangerang gue ngerasa udah hebat banget nih. Kalau gue kayaknya harus belajar banyak nih sama teman-teman nih. Dan kalau berproses ya. Jadi gue ngelihat teman-teman di situs ya, ya gue karena ngelihatnya di situ ya gue ya berproses sih teman-teman, mulai dari tulisannya yang sederhana banget tapi ngena, atau yang biasa aja, tapi nanti itu kan kelihatan tuh dari tulisan pertama sampai ke tulisan ke-10 sampai ke 100, nanti beda, kelihatan tuh perkembangan penulisnya tuh gitu. Malah gue juga kan pengen nih ntar kapan gue bisa nyumbang tulisan apa ke boleh Baca Tangerang. Atau kadang nih gue kesel nih pengen ngerit nih Pemkot nih, apa nih yang gue ini kanalnya boleh nggak nih Baca Tangerang gue jadiin kanal buat misu-misu ke Pemkot misalnya. Gue misalkan wah gue apaan nih jembatan tanjakan gak jelas kayak gini nih, yang di depan alun-alun kan jembatan rata jadi kayak gini semua nih. Ini maksudnya apa? Ini kan duit pajak lu semua sama-sama gitu ya. Iya benar. Ya itu sih. Boleh Mas, cepatnya lah ditunggu kalau bisa. Ntar tiba-tiba dikurasi kagak masuk standar, kusut juga nih. Ya itu sih, sering-sering diadain ini aja sih, kopdar gini. Berarti harapan untuk kedepannya dari Sayap Kata pengen ngadain diskusi bareng atau kegiatan agenda bareng lah bersama teman-teman pegiat Tangerang. Ya pengen sih. Itu kan sebenarnya udah niat lama ya. Banyak tuh kayak Baca Tangerang, Lentera Ilmu, teman-teman yang lain ya, beberapa kali tuh kan sering ngumpul tuh ngadain event bareng tuh, festival literasi segala macam. Ya itu sih ruang untuk komunikasi, saling kenal satu sama lainnya sih yang belum cukup sih kalau kata gue sih. Jadi kalau di Baca Tangerang lebih ke penulisannya misalnya, kemudian isu-isunya juga kan literasi sih ya intinya ya, tapi perlu juga nih menurut gue main ke topik-topik yang lain, misalnya harus rada kritis juga, misalkan tadi ke kebijakan misalnya, atau nyentil siapa kayak yang mau lu sentil kan bisa tuh lewat media kan, atau itu emang keresahannya orang-orang yang nggak bisa disampaikan, misalnya PSBB Kota Tangerang nih, PSBB doang tapi nggak jelas nih, tapi orang-orang rame di sana sini nggak jelas amat ya kan, dilarang juga enggak, dikasih bantuan juga nggak jelas, ya itu sih. Jadi itu kan hal-hal kegundahan kita sama-sama yang nggak keluar ya, tapi penting tuh harus ada yang nyampein tuh yang kayak gitu.
Sip, Oke, gitu udah Bro Mas. Dani. Mungkin itu ya Iya, terkait wawancara yang tadi saya kasih ke Mas Anzal selaku perwakilan dari ini ya. Saya kata, makasih banyak nih Mas atas siap, waktunya ya. siap, Maaf siap. mengganggu kesibukannya. Siap, siap, nggak apa-apa. Bro, Eh, ini kan di base camp-nya Baca Tangerang kan? ya, ya ini lagi di ruang bacanya. Oh iya nih, pengen Eh, main tapi belum sempet-sempet nih. main-main. Nanti kita Enggak, kalau nggak bikin diundang, kok. kadang nggak ini juga tuh, Ya, garing tuh gue. Undang-undang lah ditunggu ngajakin kok. ngopi bareng apa, diskusi apa. Itu Iya, sih. ya. Hmm. Oke, mungkin Mas Kegiatan ya apa Bro Dani? saya lagi ya terus aja jalanin situs nih Hmm. sama kerja-kerja di media aja bikin artikel-artikel Hmm. dari foundingnya Mas Adit. Oh iya tuh, dia proyeknya banyak. Banyak ya. Iya, 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 iya. Ya semangat aja sih intinya. Kalau lagi nggak semangat, sering-sering ngobrol aja, nanti semangat lagi dah. Iya. Kayak gitu. Ya udah mungkin Mas segitu aja ya. Siap. Iya Ini nih, udah di mau maghrib. recording belum ya? Iya, kita maghriban dulu deh. Di record nih, tapi di recordnya di gue. Nanti gue kasih linknya aja, nggak apa-apa. Oh, ya udah. Ntar gue WhatsApp aja ya link ininya. Iya. Siap. Ya, makasih Mas ya. Makasih banyak. Maaf nih ganggu Salam, waktunya ya. salam buat teman-teman. Ya, ya salam Ya, buat sukses teman-teman terus. kata. Ya, Yo, sukses. makasih banyak. Assalamualaikum. Salam.